Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen kelas K3. Di sini kami akan menjelaskan secara singkat mengenai materi perencanaan dan penganggaran. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 7 yang terdiri dari yang pertama Muhammad Ahsan Cahyono, yang kedua Khalifatus Saniyah, yang ketiga saya sendiri Ari Gunawan, dan yang keempat adalah Muhammad Zainal Arifin. Kemudian berikut ini bahan kajian yang akan kami jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang tujuan perencanaan penganggaran, yang kedua menjelaskan tentang siklus perencanaan, yang ketiga tentang penentuan target, dan yang keempat ialah praktik perencanaan penganggaran. Sebelum kita masuk pada bahan kajian yang utama, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai perencanaan dan penganggaran itu sendiri. Sistem perencanaan dan penganggaran adalah elemen penting lainnya dari sistem pengendalian hasil keuangan. Salah satu output penting dari sistem perencanaan dan penganggaran adalah rencana tertulis yang menjelaskan kemana arah organisasi. Beberapa manfaat perencanaan dan penganggaran bagi organisasi datang dari proses pengembangan rencana. Proses perencanaan mendorong manajer dan karyawan berpikir tentang masa depan, mendiskusikan ide mereka dengan orang lain dalam perusahaan. Yang selanjutnya adalah tujuan perencanaan penganggaran. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, koordinasi, yang ketiga, memfasilitasi pengawasan manajemen puncak, yang keempat adalah motivasi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan sendiri dalam hal ini, pengambilan keputusan dilakukan di awal. Karyawan terlihat cenderung menjadi cukup sibuk karena desakan dari hari ke hari. Yang kedua, koordinasi. Koordinasi adalah proses perencanaan dan penganggaran mendorong pembagian informasi pada seluruh organisasi. Proses ini melibatkan komunikasi top-down dan tujuan dan prioritas organisasi, sama halnya dengan komunikasi bottom-up mengenai kesempatan, kebutuhan, sumber daya, kendala, dan risiko. Yang ketiga adalah memfasilitasi pengawasan manajemen puncak. Pengawasan terjadi dalam bentuk kajian pratindakan sebagai rencana yang telah dinilai, didiskusikan, dan diterima pada saat tingkat keberhasilan lebih tinggi dalam organisasi sebelum tindakan diambil. Yang selanjutnya adalah siklus perencanaan. Yang pertama ada perencanaan strategis, yang kedua perencanaan modal, yang ketiga operasional. Yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis mencakup proses yang relatif luas mengenai misi, tujuan, dan arti dari misi dan tujuan terbaik organisasi yang dapat dicapai. Proses perencanaan strategis umumnya melibatkan eksekutif senior perusahaan dan seluruh manajer yang sebagian besar memiliki informasi yang luas. Yang kedua adalah penganggaran modal. Penganggaran modal melibatkan identifikasi dan program tindakan khusus untuk beberapa tahun ke depan dan spesifikasi dari masing-masing sumber daya yang akan digunakan. Yang ketiga, penganggaran operasional. Penganggaran operasional atau penganggaran jangka pendek melibatkan persiapan rencana keuangan jangka pendek. Sebuah anggaran biasanya untuk tahun fiskal bentuknya. Anggaran sesuai dengan struktur pertanggungjawaban organisasi dan memberikan pendapatan, biaya aset, dan liabilitas secara detail dalam line item yang sesuai. Penentuan target. Tipe target keuangan ada 3. Yang pertama, target berbasis model, historis, dan negosiasi. Target kinerja dapat 1. Diturunkan dari model kuantitatif dari kinerja yang seharusnya dijalankan. 2. Berdasarkan pada kinerja historis. Atau yang ketiga, diturunkan dari proses negosiasi antara manajer bawah dan manajer level atas. Untuk yang kedua yaitu target tetap versus target fleksibel. Target tetap tidak berubah selama periode waktu yang diberikan. Target fleksibel berubah sesuai dengan kondisi yang dihadapi selama periode waktu tertentu.
Target mungkin ditentukan secara bervariasi. Yang ketiga, target internal versus target eksternal. Manajer memperhatikan apa yang mungkin dalam organisasi dan fokus pada periode-periode perbaikan terus-menerus, tetapi proses perencanaan dan penganggaran juga dapat melibatkan pendekatan penentuan target yang berfokus secara eksternal. Selanjutnya, penetapan target kinerja keuangan umum. Di sini ada beberapa penetapan target kinerja. Yang pertama, ada komitmen manajer, yaitu tingginya target anggaran yang dicapai meningkatkan komitmen untuk mencapai target. Sebagian besar manajer beroperasi pada kondisi yang tidak pasti. Kinerja mereka dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang tidak dapat dipastikan. Yang kedua, tingginya pencapaian target. Melindungi manajer untuk memperhatikan tingkat pengaruh yang tidak menyenangkan, keadaan yang tidak terduga, dan mengizinkan beberapa dari mereka jika ada untuk merasionalisasi kegagalan mereka dalam mencapai target. Mereka tidak memiliki pilihan lain selain komit terhadap pencapaian target mereka tanpa memperhatikan kondisi yang dihadapi. Yang ketiga, perlindungan terhadap proyeksi yang meyakinkan. Tingginya target anggaran dapat dicapai melindungi organisasi terhadap biaya dari proyeksi pendapatan yang meyakinkan. Tahap pertama dalam penganggaran biasanya adalah persiapan perkiraan penjualan. Tinggi produksi atau jasa kemudian diarahkan pada perkiraan tingkat penjualan jika anggaran memiliki proyeksi pendapatan yang meyakinkan manajer. Yang keempat, pencapaian tertinggi manajer. Dalam pikiran sebagian besar manajer, pencapaian anggaran menjelaskan garis hubungan antara keberhasilan dan kegagalan. Target anggaran tinggi yang tercapai memotivasi atau bahkan membuat manajer merasa seperti pemenang. 5. Pengurangan biaya intervensi. Target yang dapat dicapai mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk investasi dari hierarki yang lebih tinggi dalam organisasi. Sebagian besar perusahaan menggunakan filosofi manajemen pengecualian. Dan yang keenam, yang terakhir, mengurangi game playing. Target anggaran yang dapat dicapai juga mengurangi resiko dari game playing. Rancangan dikaitkan dengan pencapaian anggaran yang banyak organisasi yang melibatkan bonus, promosi, dan keamanan kerja yang juga sangat penting bagi manajer yang berada pada kondisi berbahaya karena kegagalan pencapaian target anggaran. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan praktek perencanaan. Untuk pertama, sebagian besar perusahaan memulai proses penganggaran mereka selama 4-6 bulan sebelum tahun fiskal berakhir dan menyelesaikan selama 2 bulan terakhir. Untuk kedua, proses penganggaran membutuhkan sekitar 4 bulan untuk menyelesaikannya. Untuk ketiga, ketika anggaran telah diterapkan, perusahaan tidak akan merevisi selama setahun untuk tujuan evaluasi. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.